Kasihilah dan jadilah berkat bagi sesama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5-11 memaparkan gambaran kasih yang menginspirasi dari Kristus. Paulus tidak hanya mengekspresikan kasih sebagai perasaan, tetapi sebagai sikap yang hidup dalam pelayanan dan tindakan nyata. Kristus, walaupun memiliki hak atas segala-galanya, memilih untuk merendahkan dirinya dan melayani. Konsep kasih dalam bacaan ini bukanlah panggilan untuk pengorbanan ekstrim, melainkan panggilan untuk memandang kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi. Ini adalah panggilan untuk memiliki sikap yang rela berbagi, menghargai, dan memperhatikan orang lain. Kasih yang dipaparkan adalah kasih yang terpancar dalam tindakan nyata, bukan sekadar ungkapan kata-kata. Sejalan dengan sikap kasih, Filipi 2 ayat 9-11 mengajarkan bahwa Allah meninggikan Kristus setelah ketaatannya. Ia memberikan harapan bahwa dalam tindakan kasih dan pelayanan kita kepada sesama, Tuhan pun akan melibatkan dirinya, bukan untuk menggantikan, melainkan untuk memperluas dampak kasih kita. Bagaimana kita dapat menerapkan Filipi 2 ayat 5-11 dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita dapat menciptakan ruang bagi orang lain untuk berkembang dengan memberikan dukungan dan penghargaan. Kedua, kita dapat mengamati kebutuhan sekitar kita dan bertindak sesuai dengan kapasitas kita. Hal ini menciptakan lingkaran kasih yang saling memberkati. Jadi, mari kita merenung tentang bagaimana kita dapat mewujudkan kasih yang praktis dan membuat perbedaan dalam hidup orang lain, bukan untuk mendapatkan pengangkatan atau penghormatan, tetapi sebagai respon kita atas kasih yang tak terbatas yang telah diberikan Kristus kepada kita. Kasihilah dan jadilah berkat bagi sesama, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk hidup. Diskusikan. 1. Bagaimana sikap kasih Kristus dalam Filipi 2 ayat 5-11 mengubah pandangan saudara tentang makna sejati dari kasih dan pelayanan? Apakah ada aspek dari sikap Kristus yang khusus menarik perhatian saudara? 2. Dalam konteks tema kasihilah dan jadilah berkat bagi sesama, bagaimana kita dapat menerjemahkan prinsip sikap Kristus ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah ada tantangan khusus yang perlu diatasi untuk benar-benar menghidupkan panggilan ini? 3. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama melalui kasih dan pelayanan tanpa pamrih, seperti yang diajarkan oleh Filipi 2 ayat 5-11. Adakah langkah konkret yang bisa kita ambil dalam memberikan dampak positif di komunitas atau lingkungan sekitar kita?